saudara-saudaraku terkasih. Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Tolong kalau kata apa kabar luar biasa. Oke? Apa kabar semuanya? Luar biasa, fantastis. Yes. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan, kita mau bersukacita, bergembira, kita mau ucapan syukur atas hari ini ulang tahun Bapak Tua yang ke-75 tahun, Opung Jevanya Doli. Kita mau bernyanyi, kita mau bangkit berdiri supaya ada pergerakan sedikit ya. Buku lagunya sudah pada dipegang semuanya? Mungkin sebagian orang tua kami ada yang belum pernah dengar, sama-sama kita belajar. Ya. Kita bernyanyi, bersuka di dalam Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Sudah pada tahu kan lagunya? Kalau bisa kita bernyanyinya lebih semangat, kita bertepuk tangan nggak apa-apa. Kita kan muji Tuhan. Bisa dengan bertepuk tangan, bernyanyi dengan bergembira. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. 1, 2, 3, oke. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Oke, untuk selanjutnya kita doa pembukaan dari Amang Bapak Tua Apardamia. Di waktu dan tempatnya saya persilahkan. Pertanyaan kita. Inuji pina sangat buat mula belia Amang Bapak. Rohani mandok koreate ini itu Tuhan. Allah di lekor peri pas kami satu borgino. Ipas kami sehat kami selalu nak ipas horo Tuhan kami selalu di ilaon di lekor ipas kami selalu nak di rambut iho di perbadi ayo kami selalu ke Tuhan di ilaon besok kami di laut bersukacita kami di mana laung paen
ulang tahun nih Oparnya pementara ima Oppu Japania Loli Marubur mana 75 tahun. Saya ke jam mau murah pasu-pasu mah Oppu Loli Japania on Tuhan. Oh mana mengalian kesehatan di mana? Jama Tuhan pamatang ni Oppu Japania on asal malu selalu napa saya tarong di pamatang ke Tuhan. So mandi di Tuhan di kota. Pasu-pasu mah bisa para pemutiara. Salam bersuka cita habis lalu na Tuhan. Mamuji war muna berdiri. Oh mana kamu mulai kami satu berginon. Oh mana jong di tengah-tengah kami Tuhan. Berbadai kami iri Tuhan. Dalam Tuhan ele yang kami. Olah mengasah war muna berdiri. Masih tidak anak Kristus Yesus Tuhan kami. Bertanya kami Tuhan. Amin. Amin. Ya, silakan duduk. Silakan saudara. Boleh, silakan duduk. Ya, kita mau masuk dalam renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu pujian, di mana pujian ini menyatakan besar anugerah Tuhan, berlimpah kasih-Nya, setiap hari semakin hari bertambah kasih-Nya, besar anugerah Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, sekalian kita mau menyembah Tuhan di dalam hadirat supaya Tuhan hadir di malam hari ini. Kita bernyanyi besar anugerah-Nya.
Untuk selanjutnya khotbah akan dibawakan pendeta kita M. Simanjuntak, Bapak Tita. Waktu dan tempatnya saya Ya, persilakan. terima kasih. Oke. Shalom. Shalom. Selamat malam semua. Oke. Sebelum kita mendengarkan khotbah yang cukup menarik pada malam hari ini, saya mengajak kita semua untuk meneduhkan hati kita, untuk menyerahkan semua waktu ke depan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surgawi, kami bersyukur bahwa di malam hari ini, di malam yang indah ini, di malam yang khusus ini, di malam di mana kami boleh berkumpul, di malam di mana kami diberikan anugerah-Mu sekali lagi. Kami diberi kesehatan, kekuatan, keceriaan, dan juga kesehatan. Kami juga tidak lupa ya Bapak, agar kami bisa mengingat Engkau di dalam setiap waktu hidup kami, di dalam setiap nafas hidup kami, sehingga kami boleh mengerti akan tujuan hidup kami, mengerti akan setiap kemampuan yang kami miliki, semuanya itu untuk memuliakan Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kau yang boleh memakai hamba-Mu yang hina ini untuk menyampaikan akan perkataan kebenaran-Mu ya Bapa. Agar semua yang mendengar boleh mendapatkan berkat, dan kiranya berkat itu tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi boleh dilakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, malam ini malam yang spesial karena malam ini adalah malam kebaktian Jubileum 75 tahun Bapak Tua atau Opung Zepanya. Saya mengajak kita semua membuka Alkitab kita. Boleh dibuka Alkitabnya, kalau ada yang punya handphone atau yang Alkitab elektronik boleh dibuka. Kalau yang punyanya Alkitab tulisan yang konvensional juga boleh dibuka, yaitu di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 12. Satu ayat saja di pasal 90, lalu di pasal di Mazmur nomor 91 di ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16 kita akan baca lagi. Mazmur nomor 90 ayat 12, kemudian dilanjutkan dengan Mazmur nomor 91 ayat 14 sampai 16. Baik, kalau sudah semuanya membukanya, boleh sama-sama kita baca. Mazmur 90 ayat 12 itu saya sendiri yang akan memulai. Lalu kemudian Mazmur 91 ayat 14, loncat kita ke ayat 14, itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Kemudian saya kembali akan membacakan di ayatnya yang ke-15. Dan kemudian di ayat 16 kita sama-sama membacakannya. Oke? Sudah semua? Baik, saya akan memulai membacanya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ayat 14, Bapak Ibu. Bisa? 91, 14. Oh tidak, belum dapat? Ada? Cuma satu orang? Tiga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputnya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Oke, saya akan membacakan sekali lagi untuk kita sekalian ya, biar sama-sama kita lebih meresapinya, oke? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur yang sangat menarik, di mana Mazmur ini dituliskan pada saat Daud sedang menghadapi perjuangannya membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. Nah, kisah ini sangat menarik Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kisah ini adalah sebuah kisah di mana Daud sedang tertekan. Dia tertekan karena banyak sekali pengikutnya, bangsanya sendiri, yang kira-kira umur 70-80 tahun itu semua meninggal. Sehingga bisa dikatakan bahwa benarlah apa yang dikatakan Alkitab, bahwa umur manusia itu paling maksimal mungkin 80 tahun. Kalau yang lebih tepat 70 tahun. 80 tahun tuh kalau kuat bisa, itu bonus, dan itu hanya penderitaan dan susah payah aja. Lalu saya merenungi ini yang apa yang sedang didoakan, dipuji-pujikan oleh Daud pada saat itu, di mana dia merasa bahwa bangsa Israel ini perlu kembali mengingat akan Tuhan Allah, Tuhan Yahweh, Elohim yang menyertai mereka pada saat itu. Karena susah sekali keluar dari Mesir, Bapak Ibu Saudara sekalian. Membutuhkan waktu 40 tahun keluar. Jadi kisah Daud di Mazmur ini bisa dikatakan hanya 3 kali golongan. Yang pertama itu, karena umur Daud itu 120 tahun. 40 tahun yang pertama, Daud dibawa ke Mesir. Dibawa ke Mesir ya, dibawa ke Mesir, lalu dia di situ menjadi sangat tercukupi karena dipelihara oleh bangsa Mesir. Lalu 40 tahun kemudian, di bagian yang kedua, umurnya udah 80 tahun, itu Daud sangat mengalami yang namanya kesesakan ya. Musa. Nah lalu 40 tahun kemudian, 120 tahun itu Musa membawa bangsa kembali, disuruh oleh Tuhan ke Mesir untuk membawa rakyat bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan, keluar dari Mesir. Nah itu 120 tahun. Musa umurnya 120 tahun itu karena dia memiliki tugas dari Allah sendiri. Walaupun di masa-masa perjuangannya membawa bangsanya itu banyak umur yang 70-80 tahun itu pada mati. Makanya dia menaikkan dua puji-pujian ini, Mazmur 91 ini kepada Tuhan. Pada saat dia ingin mau berkata kepada Allah atau pada Tuhannya, agar bangsa Israel ini boleh dipimpin untuk menuju ke tanah Kanaan dengan baik. Walaupun dia tidak sampai bisa masuk, karena Yosua yang bisa masuk ke tanah Kanaan ternyata. Kalau kita bisa melihat di ayat 14, itu sangat menarik karena ada kata melekat di sana. Di mana ayat 14 dikatakan hatinya melekat kepadaku. Nah, bagaimana sih kita bisa untuk memahami akan kehidupan ini? Nah, lalu Musa mulai berpikir, wah, banyak sekali yang udah pada mati umur 70-80 tahun pengikut saya. Kemudian dia, apa yang salah ya? Padahal dia mengikut Tuhan. Sama seperti kita mengikut Tuhan, ya umur mungkin paling lama 70 tahun, malah bisa kurang dari 70 tahun.
kenapa matinya itu cepat sekali ya gitu. Nah, di situ Musa pun berpikir, dia mencoba berpikir terus, oh iya ternyata memang sudah ada memang dikatakan di sana bahwa umur manusia itu sampai 70 tahun. Ketika dia dalam perenungan ini, dia mengetahui bahwa kata melekat yang diberikan kepada Allah untuk janjinya kepada bangsanya itu bukanlah suatu pesan atau omongan yang biasa, tetapi itu adalah suatu kata nubuatan yang disampaikan kepada Musa pada saat itu agar bangsa Israel kalau mau dia dekat, mau dia berhasil lolos keluar dari Mesir, bangsa Israel harus melekat, hatinya harus melekat gitu. Kuncinya hanya itu saja. Jadi kata kuncinya untuk bisa memiliki kepuasan atau kesenangan atau perlindungan atau suatu penyertaan Tuhan itu ada kata melekat. Jadi kata melekat itu sangat penting ya Bapak Ibu. Itu yang pertama. Lalu ayat yang ke-15 selanjutnya. Ayat ke-15 itu dikatakan bahwa ada kata aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Yang kedua itu adalah ada penyertaan Tuhan. Jadi kalau tidak ada penyertaan Tuhan, kita tidak akan pernah berhasil dan tidak akan bisa mencapai tujuan kita. Contohnya, di Alkitab sudah dikatakan seperti Yusuf. Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, lalu dia sampai di kerajaan, sampai digoda oleh Potifar pun Tuhan selalu menyertai dia. Oke? Contoh yang lain adalah ketika Daud dikejar-kejar oleh Saul selama 13 tahun, diburu oleh Saul ya untuk dibunuh, tapi Daud tetap berhasil lolos karena Tuhan menyertai Daud. Jadi kata kunci yang kedua adalah penyertaan Tuhan. Hidup ini perlu adanya penyertaan Tuhan. Selain melekat kepada Tuhan, kita perlu ada yang kedua, Tuhan menyertai. Tanpa ada penyertaan Tuhan, kita tidak akan berhasil, Bapak Ibu. Mau hidup kita sukses mau hidup kita susah, penyertaan Tuhan itu tetap setia dan adil. Kenapa? Tuhan itu adil. Ketika ada orang kaya merasa bahwa hidupnya ini nggak puas, tetapi dia terus mencari kekayaan, tetapi dia melupakan Tuhan. Tapi dia berhasil. Tapi itu berhasilnya hanya di dunia saja, Bapak Ibu. Tidak berhasil di dalam kekekalan, keselamatan. Yang dimaksud dengan penyertaan Tuhan ini tujuannya adalah kekekalan, keselamatan. Bukan kepada kekayaan yang ada di dunia, harta dunia. Oke? Itu yang dimaksud. Ada juga orang miskin, contohnya. Kok hidupnya miskin terus? Kayaknya Tuhan tidak menyertai ya. Kayaknya hidupnya miskin terus, nggak kaya-kaya, nggak berubah-berubah. Nggak juga. Bisa aja Tuhan menyertai si miskin itu, tetapi ada rencana Tuhan di balik itu semua. Ya, di dalam kemiskinannya itu dia terus tetap dekat dengan Tuhan. Mungkin kalau dia kaya nanti dia malah tidak dekat dengan Tuhan. Bisa saja. Tetapi orang yang memiliki penyertaan Tuhan, dia pasti akan berubah. Bisa menjadi orang yang setidaknya tidak miskin terus lah. Pasti ada perubahan gitu. Jangan takut dengan namanya hidup kok gini-gini aja, kayaknya tidak ada perubahan. Pasti ada, suatu saat nanti akan ada perubahan. Kalau kita memang hidupnya melekat kepada Tuhan dan Tuhan berjanji akan menyertai kita semua. Kalau penyertaan Tuhan sudah pasti didapat, kita tidak perlu ragu lagi akan menjalani hidup ini, Bapak Ibu. Itu yang kedua. Kunci yang ketiga di ayat 16 itu dikatakan sangat jelas bahwa dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Dengan panjang umur. Jadi nggak salah ya, yang namanya panjang umur itu nggak salah. Panjang umur itu adalah anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Panjang umur itu adalah anugerah Tuhan. Kenapa anugerah Tuhan? Karena Tuhan mau supaya anak-anaknya yang panjang umur itu betul-betul menggunakan umur yang diberikan, yang bonus itu untuk
mengerjakan pekerjaan Tuhan, gitu. Karena panjang umur ini bukanlah yang dimaksud di sini adalah bukan panjang umur di dalam nilai yang sementara. Nilai itu tidak kekal. Yang dimaksud panjang umur di sini adalah istilahnya kalau saya bilang katakan kesimpulannya adalah ini ada hadiah keselamatan. Jadi panjang umur ini bukan dibilang, oh umurku panjang ya sampai 80, 85, 70. Bukan, saudara. Jangan sampai terjebak. Di sini dikatakan panjang umur, kalau kita bisa melihat bahasa aslinya itu bukan kepada panjang umur dalam bentuk waktu, usia. Bukan, panjang umur ini dimaksud adalah ada hadiah kekekalan, keselamatan untuk orang-orang yang melekat, yang disertai Tuhan, yaitu panjang umur, yaitu kekekalan itu sendiri. Hadiahnya itu kekekalan yang tidak bisa dibandingkan dengan umur panjang di dunia ini. Itu bedanya. Oke? Umur panjang di sini kuncinya yang ketiga adalah kekekalan atau keselamatan. Yang tidak bisa dibandingkan dengan berapapun usia, berapapun lamanya kita tinggal di dunia ini. Nggak ada. Itu bukan bandingannya. Malah itu adalah suatu perbandingan bahwa panjang umur yang dimaksud di sini adalah engkau memperoleh hadiah kekekalan, keselamatan. Itu maksudnya, Bapak Ibu. Jadi kita harus memahami bahwa banyak sekali tulisan metafora di sini yang kiasan, yang kita sulit mengertinya. Tetapi kalau kita bisa lebih meresapinya, kita akan bisa mencari pesan bahwa panjang umur di sini bukan maksudnya adalah suatu yang terbatas, yang bisa selesai, bisa berakhir. Tetapi panjang umur di sini adalah mengenai hal kekekalan, keselamatan. Begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi tidak perlu bertanya-tanya, oh umur saya cuma sampai 50 tahun nih, berarti saya nggak panjang umur nih. Enggak, yang dimaksud panjang umur adalah kalian memperoleh hidup yang kekal, hidup keselamatannya itu di surga. Mau berapapun usianya di dunia, itu nggak menjadi ukuran kita itu masuk surga. Atau kita itu umurnya panjang, kita bahagia, belum tentu. Umur yang panjang sampai 90 tahun pun, kalau dia ujungnya tidak menuju ke keselamatan atau ke surga, ya saya bilang naif sekali. Karena yang dimaksud oleh Mazmur Daud ini adalah bahwa umur panjang itu disamakan identik dengan keselamatan, hadiah keselamatan. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada 3 kata kunci yang harus kita ingat di sini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan harus melekat. Melekat itu tidak hanya seperti kayak kartu pos dikasih stempel perangko udah melekat. Enggak, itu bisa dilepaskan lagi. Melekat di sini nggak bisa dipisahkan sama sekali. Jadi Tuhan benar-benar melekatkan dirinya kepada manusia, pilihannya, kepada anak-anak yang mau datang merespon kepada dia. Tapi kalau anak-anaknya tidak berespon, tidak mau mendekat kepada Tuhan, ya bukan berarti Tuhan, kalau Tuhan mau dia melekat, kenapa? Kan dia Tuhan, kenapa dia nggak bisa menyuruh kita melekat kepada dia? Kan dia Tuhan. Enggak, bukan begitu. Tuhan juga memberikan kita suatu kehendak bebas untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Oke? Yang kedua adalah kita boleh disertai Tuhan dimanapun kehidupan kita. Dan yang ketiga, kita boleh mengerti bahwa panjang umur adalah hidup yang kekal. Jadi di ulang tahun ini Bapak Tua sudah mencapai umur 75 tahun. Itu sebuah anugerah, hadiah dari Tuhan. Ya. Dan itu nggak semua bisa sampai di umur 75. Belum tentu saya bisa sampai umur 75 tahun. Bisa aja besok sudah nggak ada. Bisa aja di antara kita juga tidak ada, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi.
Bisa aja. Siapa yang tahu? Seperti mama saya, nah, Opung Tita Boru sudah tidak ada. Saya kira bisa sampai 5 tahun lagi. Nah, tidak ada yang tahu, tidak ada, itu suatu misteri. Jadi mau cepat atau lambat kita dipanggil, itu bukan masalah. Itu hanya masalah waktu, bagaimana orang yang dipilih Tuhan akan ditarik ke sana, ke sorga nanti. Itu sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Tidak bukan menurut kita, oh saya mau matinya 70 nggak bisa. Kita tidak bisa menguasai atau mengatur hidup kita. Umur saya mau 75, mau 100 tahun saya mau hidup, nggak bisa. Nggak bisa, bisa aja ya nggak tahu, mungkin 50 tahun, 60 tahun. Yang penting kita harus punya 3 konsep kekristenan yang harus kita pegang, yaitu melekat kepada Tuhan, mendekat, melekat, menempel pada Tuhan. Yang kedua, Tuhan menyertai kita dimanapun kita berada. Pengalaman atau pergumulan permasalahan hidup, baik ekonomi, finansial, kesehatan, atau masalah keluarga, hubungan, relasi, atau masalah gak punya anak, belum punya anak, atau anaknya terlalu banyak, atau perceraian, apapun itu semua nggak menjadi masalah karena Tuhan menyertai kita. Tidak menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan dengan keras. Kenapa hidup saya kok begini-begini aja? Kenapa keluarga saya kok berantakan? Kenapa kok anak saya kayaknya sekolahnya nggak lulus-lulus? Kenapa nggak kerja-kerja, menganggur terus? Nggak usah dipikirkan, tetapi kita bisa melekat kepada Tuhan, Tuhan menyertai, dan kita ingat umur panjang itu berhubungan dengan hidup yang kekal, bukan masalah waktu atau usia. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kiranya poin ini boleh menyegarkan kita bahwa hidup itu singkat, seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, kepanahan di atas kepanahan, bahwa hidup ini adalah suatu yang fana, yang sementara, yang sebentar saja akan lenyap, akan selesai. Jadi kita tidak tahu kapan waktunya kita akan selesai di dunia ini. Yang ada, yang perlu kita tahu adalah kita menggunakan waktu yang ada, yang singkat ini dengan baik, berelasi dengan sesama dengan baik, menolong sesama, membantu sesama, mengasihi sesama, mengerti akan pergumulan sesama, memahami akan masalah yang dihadapi oleh sesama kita masing-masing. Ya bersyukur bahwa para Opung Mutiara boleh berkumpul terus, tetap eksis, tetap ada dari tahun kemarin sampai tahun sekarang, kiranya terus tetap ada sampai tahun-tahun selanjutnya, di mana kita tidak tahu, mungkin dengan komunitas yang kecil ini ada banyak berkat, ada banyak suatu semangat hidup yang muncul kembali dengan beberapa hal yang sederhana, mungkin misalnya seperti ini, hal yang sederhana tapi itu membuat kita, menguatkan kita untuk bisa memiliki suatu semangat hidup untuk di hari Senin kembali, walaupun kita Selasanya kayaknya benci banget untuk kembali bekerja, kembali untuk masuk komunitas yang kita tidak senangi sebenarnya, yang malah kita balik ke rumah, kerjanya itu aja, balik ke rumah, tidur, makan, bersihin rumah, ngepel, nyuci, bersihin piring, masak, nyiram bunga, atau kerja, rutinitas yang biasa-biasa aja. Tetapi biasanya orang yang benar-benar mengingat Tuhan, mencintai Tuhan, dia akan menggunakan waktu yang singkat itu dengan baik, dengan sempurna. Sempurna ini bukan suatu hal yang ukuran manusia ya sempurna, tetapi sempurna ukuran Tuhan, di mana ketika kita hidup, kita betul-betul bisa menggunakan waktu dengan baik. Dengan baik itu selalu setiap waktu, setiap detik mengingat Tuhan, baik nafas, tarikan nafas hidup kita itu pun kita harus mengingat Tuhan. Tanpa itu kita tidak ada punya kekuatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena saya mengalaminya, karena tanpa mengingat satu detik pun Tuhan itu akan sangat berat. Kita akan menghilang seperti itu saja. Saya memberikan suatu sedikit formula dalam hidup saya sampai saya bisa boleh berdiri di sini. Walaupun hidup begitu sangat susah, tetapi saya mengingat ada satu dosen saya yang mengatakan,
Kalau engkau masih susah, kalau engkau terus banyak sekali pergumulan yang sangat-sangat berat dalam hidup ini, hanya satu yang harus kamu ingat. Ingatlah jalan salib Tuhan. Udah itu saja. Makanya ketika saya banyak pergumulan berat, saya hanya ingat jalan salib Tuhan. Bagaimana Tuhan menjalani salibnya, menggendong salibnya dengan darah, dengan cacian, dengan hinaan, dengan ludahan, dengan cambukan, sampai rasanya di tiang salib itu sepertinya rasanya mau mati saja. Berpisah dengan Tuhan sesuatu hal yang sangat sakit, yang sakitnya lebih sakit dibandingkan yang kita rasakan di dunia ini. Perpisahan dengan Allah adalah sesuatu yang sangat menyakitkan, karena kita sudah dipastikan tidak bertemu Dia di surga nanti. Jadi ingatlah jalan salib. Itu sih formula saya. Karena tanpa itu saya tidak kuat menjalani hidup ini. Karena hidup ini begitu berat, Bapak Ibu. Saya tidak tahu pergumulan Bapak Ibu, Amang, Inang, semua tidak tahu saya. Tapi ya ingatlah jalan salib, ingatlah Tuhan selalu. Tanpa itu semua susah. Melekat kepada Tuhan dan terus mengingat bahwa masih ada umur yang panjang, berarti kita ingat bahwa kita akan masuk surga nantinya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah pesan singkat daripada khotbah saya malam ini. Kiranya 3 poin ini boleh menjadi berkat bagi kita semua di dalam kehidupan kita. Kita bisa merenunginya dalam kehidupan waktu-waktu ke depan dan boleh menjadi kekuatan bagi kita semua. Saya mengajak kita semua untuk undurkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa dalam surgawi, kami datang dengan hati yang remuk, dengan hati yang hancur, di mana kami terkadang menjalani hidup ini hanya eksistensi saja, tetapi kami tidak mengerti bahwa hidup ini harus memahami, dimengerti arti hidup yang sesungguhnya adalah hidup yang untuk Kristus dan hidup yang berbuah. Kiranya kami terus melekat kepadamu, kami terus disertai oleh Engkau dimanapun kami berada, dan kami mengenal bahwa umur yang panjang adalah suatu hidup yang kekal. Dan kami bersyukur sekali di momen ini, di momen dimana Bapak Tua Opung yang telah genap umur 75 tahun, kiranya menjadi kekuatan, anugerah yang terbaik yang diberikan, sehingga Bapak Tua Opung Zebanya juga boleh terus mengingat Tuhan di dalam hidup, dan kita semua yang ada di sini juga boleh mengingat Tuhan, terus melekat kepadanya, sehingga kami betul-betul menjadi anak Tuhan yang siap dimanapun kami ditempatkan. Ya Bapak, kami serahkan juga pergumulan kami yang begitu berat dalam hidup ini, dan juga acara-acara yang akan kami lanjutkan. Kau yang berkati ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu yang terus menusuk akan hati relung kami yang begitu dalam, sehingga kami boleh terus diberikan anugerah-Mu yang cukup, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam hidup ini. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Sang Penebus kami berdoa. Amin. 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 Saya serahkan ke MC. Oke, kita lanjutkan acara kita. Kayaknya udah pada ngantuk ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita bernyanyi biar kita segar nih. Kita bernyanyi di Pasu-pasu Amiho Tuhan. Pasu-pasu amigo Tuhan, sayu seonda meni, saya peon tangan mi Tuhan, leon tua gogomi, di
ami oh Tuhan, sayu seonda meni, saya peon tangan ni Tuhan, leon dua gogomi, di portibio maaf Tuhan, onang marah mohon dosa, di banggogomi lalu musuhi simbolis mangagoi, pasu-pasu ami oh Tuhan, saya seonda mendi, saya peon tangan di Tuhan, leon tua gogomi, di portibio maaf Tuhan, sepatu pahadameo, baik maaf tapi satu rohani, masih rohani. Pasu-pasu kami oh Tuhan, sayu seonda mendi, saya peon tangan di Tuhan, leon dua gogomi. Untuk penutup dan berkat akan dibawakan oleh Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, kita akan menyelesaikan akan kebaktian kita pada malam ini. Ya Bapak, kami sudah mengakhiri akan waktu bersama Engkau. Kiranya waktu yang dimana kami pahami sebagai waktunya Tuhan ini betul-betul boleh kami resapi dan kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami ketika kami mendapatkan berkat dan pesan daripada firman-Mu ya Tuhan. Sungguh firman yang indah, yang ajaib, sehingga kami pun boleh disegarkan, ditumbuh kembangkan iman kami, dan dicelikkan mata rohani kami, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang siap melayani Engkau dimanapun keberadaan kami, apapun status kami, dan bagaimanapun profesi kami. Kiranya kami terus menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, khususnya di dalam keluarga kami. Kini saatnya kita terima berkat daripada Allah. Kiranya kasih dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Baik, terima kasih. Silakan acara selanjutnya. Haleluya. Cek. Oke. Acara selanjutnya acara perayaan ulang tahun Opung Jepanya Doli yang ke 17. Hah? Oh, Nggak kata Sweet 17 apa udah tua? Itu dulu. Kursi-kursi tolong dong dipindahin. Nah, dengan segala hormat mungkin Bapak tua sama Mama tua tolong duduk di depan nanti.